Dalam yang 6 bulan ini saya lihat ada bank yang labanya 26 triliun 6 bulan. Ada bank yang labanya 29 triliun. Bagus sekali yang labanya di atas 20 triliun itu sudah terkoreksi 40%. Situasi seperti ini karena saham-saham wonderful company terdiskon, ada uang di reksadana saya. Ya saya tidak membeli saham tapi saya membeli perusahaan Pak, membeli company. Yang nggak punya harus belajar dengan orang yang punya. Jangan belajar sama orang yang nggak punya juga. Enak juga Pak dapat dividen kan, dapat uang tunggu. Betul. Pak. Situasi sekarang asing-asing dari awal tahun sudah menjual sahamnya 63 triliun di Bursa Efek Indonesia, sehingga ada banyak wonderful company. Itu sedang terjadi hujan emas di Bursa Efek Indonesia. Shalom, saudara-saudara, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita berada kembali di dalam acara kita Today's Message Podcast. Dan hari ini kita kedatangan tamu, seorang narasumber yang Anda nantikan, kita nantikan, dan narasumber yang luar biasa, seorang investor, kawakan, seorang investor yang banyak memberikan pemahaman-pemahaman yang penuh dengan kebijakan. Dan hari ini kita bicara dengan Pak Loh Keng Hong. Apa kabar Pak Loh? Baik. Luar biasa, sehat ya? Sehat. Kelihatan Puji makin Tuhan. segar, luar biasa. Nah Pak Loh, kita berbincang-bincang nih ya, ada beberapa hal yang penting untuk kita mau membahas. Karena menyangkut situasi terkini sebenarnya. Dengan kebijakan-kebijakan yang ada dari pemerintahan Amerika, lalu ada perang, lalu ada banyak ekonomi yang sedang ngalamin gejolak. Jadi saya kira tepat kalau Pak Loh adalah orang yang tepat di dalam konteksnya investasi. Karena biar bagaimana orang hari-hari ini lagi membutuhkan kebingungan nih, galau nih Pak. Nah ada beberapa hal yang saya mau coba tanyakan ya Pak ya. Nah di tengah kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, keuangan, bisnis, yang serba tidak pasti, yang tidak baik-baik saja kalau kita mau sebut. Bahkan ada orang yang memprediksi katanya ada kemungkinan masuk ke dalam resesi secara global bahkan. Nah pertanyaan saya begini Pak, dalam kondisi seperti ini, apa sih kira-kira langkah dan strategi Bapak sebagai seorang investor dalam bertransaksi di pasar modal? Apa langkah-langkah dan strategi Bapak dalam situasi seperti ini Pak? Memang ada penurunan daya beli. Tapi kalau saya lihat kita masih baik-baik saja. Karena satu, inflasi masih rendah, inflasi rendah. Oke. Yang kedua, suku bunga bank juga masih rendah. Suku bunga bank BI rate itu masih 5/4 kalau tidak salah, masih rendah. Yang ketiga saya lihat bank-bank kita sehat. Bank-bank kita sehat. Ya, dalam yang 6 bulan ini saya lihat ada bank yang labanya 26 triliun 6 bulan. Ada bank yang labanya 29 triliun. Bank-bank kita sehat. Dan berikutnya negara kita aman, tidak berperang ya. Jadi menurut saya satu lagi, ada cadangan devisa kita masih ada 152 miliar dolar ya. Jadi masih cukup kuat ya Pak masih cukup kuat. Jadi menurut saya negara kita masih dalam keadaan baik-baik saja Pak. Jadi berarti kalau Bapak secara strategi Bapak bertransaksi di pasar modal masih tetap berjalan dong Pak? Kalau begitu masih berjalan ya, masih berjalan. Oleh karena dalam setahun ini
Dari awal tahun sampai sekarang asing sudah menjual saham kira-kira 63 triliun di Bursa Efek Indonesia asing. Keluar ya? Dari Bursa Efek Indonesia 63 triliun dan saham-saham blue chip ya. Perusahaan yang bagus sekali yang labanya di atas 20 triliun itu sudah terkoreksi 40%. Berarti terkoreksi turun dong? Terkoreksi turun 40% karena dijual oleh asing. Ya. Tentu saja bagi saya itu kesempatan bagi saya, di mana saya bisa membeli a wonderful company yang terdiskon 40%. Jadi beli Mercy harga baja ini Pak ya. Jadi kalau saya beli diskon 40%, kalau dia kembali ke harga awal kan saya bisa dapat capital gain 70%. Dan perusahaan-perusahaan ini juga bagus, dia memberikan dividen yield 10%. Wow. Jadi kalau kita deposito di bank kan cuma 5%, tapi kalau kita beli saham itu wonderful company itu dapat dividen yield setahun 10%. 10%. Belum kalau dia kembali ke harga semula, capital gain dapat capital gain lagi 70%. Jadi kalau dia turun 40% kembali ke semula bisa sekitar 70%. Dan selama kinerja 20 tahun saya lihat dia selalu kalau turun dia kembali akan naik lebih tinggi dari sebelumnya. Selalu begitu Pak? Selalu begitu Pak. Namanya juga wonderful company, dia turun dia akan selalu ya Pak ya? Selalu. Dari pengalaman Bapak pasti begitu ya? Pasti begitu. Lihat sejarah 20 tahun ke belakang. Oh iya, karena Bapak kan udah 20 tahun gitu ya. Wow. Saya 36 tahun di Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek. Ya. Jadi kalau begitu buat Bapak justru ini kesempatan ya? Kesempatan. Kalau melihat justru kan kalau ada orang kan melihat asing keluar jadi takut. Iya, ada orang yang takut. Takut jadi ikut-ikutan keluar walaupun udah rugi gitu ya Pak ya? Saya sebaliknya. Sebaliknya selalu invest in bad time. Invest in bad time ketika situasi tidak bagus, maka saya bisa dapat barang murah. Perusahaan yang wonderful company di harga yang murah. Pernah nggak Pak, Bapak punya pengalaman begini, Bapak invest di bad time, ternyata tuh bad time nggak balik gitu, atau terus saja malah jadi terpuruk. Pernah nggak ngalamin gitu? Atau nggak pernah ya? Nggak pernah, selalu dia balik. Selalu balik dan selalu baliknya lebih tinggi dari awal ya? Selalu baliknya lebih tinggi dari sebelum. Kalau yang wonderful company ini ya Pak. Luar biasa ya? Yang labanya bisa mencapai puluhan triliun perusahaannya. Jadi atas dasar analisa Bapak mengenai inflasi, mengenai keadaan perbankan, suku bunga, itu yang membuat Bapak punya keyakinan bahwa kita baik-baik saja ya sebenarnya. Baik-baik saja Pak, inflasi rendah, suku bunga bank rendah, bank sehat, cadangan devisa besar, negara kita aman, tidak berperang Pak. Ya, aman. Jadi aman-aman aja ya. Aman, Pak, jadi kalau begitu buat yang mendengar ini tenang-tenang aja bertransaksi nih ya Pak ya. Tenang aja Pak. Ya. Nah, cuman saya penasaran saya gini Pak, apakah pengaruh ini yang ada sekarang ini, ekonomi, politik juga kan sedang bergejolak nih Pak, ekonomi. Nah pertanyaan saya gini, keamanan dan belum lagi kan kita lihat alam ya, terjadi gempa di sana sini, terjadi iklim yang kurang bersahabat gitu ya. Sejauh mana Pak ini berpengaruh sih di capital market, di pasar modal kita? Sejauh mana Pak? Kalau saya lihat situasi semuanya itu tidak mempengaruhi pasar modal kita. Enggak ya Pak? Sama sekali enggak Pak. Karena hari ini IHSG kita 7.500 Pak. Hari ini nih? Hari ini 7.500. Per hari ini sore ini ya penutupan. 7.515 kalau tidak salah hari ini. Beda dengan ketika COVID Pak. Ketika COVID kan IHSG kita 3.900. Betul-betul saham itu jatuh. Kalau situasi sekarang saham-saham yang dipegang asing itu wonderful company itu dibuang asing memang jatuh. Tetapi sebagian lagi naik. Jadi IHSG kita tidak terpengaruh. Bursa Efek Indonesia tidak, IHSG kita masih
posisi tinggi ya. 7.500 Pak. Ya. Berarti ada comparisonnya atau perbandingannya waktu COVID jauh sekali ya? Jauh sekali 3.900 ya. Wow. Waktu itu tidak ada yang naik, semuanya turun. Kalau situasi sekarang yang dibuang asing itu turun, wonderful company-nya pada turun, dibuang asing, tapi ada sebagian yang naik. Jadi IHSG kita tetap dalam kondisi tinggi ya, Pak, tinggi ya? sekali 7.500 Pak. Jadi tidak mempengaruhi IHSG kita. Nah, kalau Bapak berprinsip seperti itu atau berpikiran atau menganalisanya seperti itu, berarti apakah Bapak tetap agresif dalam kondisi ini? Maksud saya agresif tuh agresif menambah portfolio. Agresif Pak. Agresif ya? Agresif saya. Jadi situasi seperti ini karena saham-saham wonderful company terdiskon, ada uang di reksadana saya tarik habis semua. Wow. Malah pindahin ke sana gitu dibeliin maksudnya. saham. Ya. Deposito saya cairkan semuanya. Sekarang nih Pak? Begitu? Sekarang, iya. Saya punya obligasi, saya jual semuanya untuk ditukarkan saham Pak. Jadi semuanya saya beli, ya, wonderful company itu saya beli semua. Kalau lihat beberapa waktu lalu kan saya membeli saham Salim Infomas 5% ya. Itu kan meskipun perusahaan itu harganya susah naik ya, tetapi saya membeli perusahaan karena Salim Infomas itu punya kebun sawit dan yang lainnya itu kebun sawitnya 240.000 hektar, yang lain-lainnya ada 40.000 hektar. Kebun sawitnya 240.000 hektar dan yang lain ada karet, ada tebu, ada kopi, teh dan lain-lain. Kalau saya hitung $10.000 per hektar, ya. Jadi kalau 288.000 hektar itu kali $10.000 itu jatuhnya $2,88 miliar. Kalau dirupiahkan kira-kira menjadi 47 triliun. 47 T dari usaha itu ya, nilai dari perusahaan itu. Nilai perusahaan itu 47 sedangkan harga pasarnya hanya 7 triliun. Waktu saya beli itu 7 triliun. 7 triliun, berarti ada selisih tuh? Ada selisih, harga pasar dengan nilai perusahaan ada 40 triliun, sehingga saya membelinya. Wah. Beli Mercy harga bajai Pak. Saya beli perusahaan, harga saham nggak naik nggak apa-apa, yang penting saya beli company. Ya. Itu tadi saya menghitungnya $10.000 per hektar. Teman saya seorang pengusaha sawit berkata kepada saya, dia bilang, itu harga dulu Hong, $10.000 per hektar. Harga dulu. Sekarang pasaran sekarang udah $15.000 lu per hektar, karena kan harga kebun sawit naik, kinerjanya udah 50% tuh naiknya tuh. Ya, jadi yang tadi kalau $10.000 itu 47 triliun, kalau $15.000 per hektar jadi 70 triliun, sedangkan nilai perusahaan, sedangkan harga pasarnya hanya 7T, jadi saya membelinya terdiskon 90%. Ya. Wow, itu aja diem-diem udah punya usaha besar begitu nilai. Ya, saya kalau 5% dikali 288.000 hektar itu kira-kira 14.000 milik saya secara tidak langsung 14.400 hektar. Padahal saya nggak pernah tanam, nggak pernah menanamnya, nggak pernah ngurus dan pelihara itu Pak ya. Itulah nikmatnya menjadi seorang sleeping shareholder Pak ya. Nah di sini saya melihat nih Pak, saya sendiri belajar dengan begini Bapak ngomong begini. Kebanyakan kan orang kalau bertransaksi itu mau lihat kenaikan harga, lebih banyak kepada investasi di sahamnya. Kalau Bapak ini malah melihat investasi bukan sekedar di sahamnya, tapi di perusahaannya ya Pak? Ya, saya tidak membeli saham, tapi saya membeli perusahaan Pak, membeli company. Ya. Gitu ya, jadi itu malah, jadi makanya kenapa Bapak selalu perspektifnya long term ya Pak? Iya, karena saya membeli company. Ya. Jadi berarti kalau begitu, khusus untuk case yang Bapak beli ini, saham ini, berarti Bapak
menantikannya adalah dividen ya Pak? Tentu dividen pasti tiap tahun dapat. Kan bisa capital gain juga. Kalau dia suatu waktu dia naik gitu ya. Siapa tahu market mengapresiasi bahwa salah harga ini terlalu jauh antara di pasar 7 triliun sedangkan nilai perusahaan 70 triliun. Jadi ada harga yang jauh sekali. Semoga bisa diapresiasi oleh pasar. Iya, bisa saja sekarang yang mendengar podcast kita ini belum tahu, sekarang terinformasi malah mencari ya Pak ya, untuk melakukan investasi, belajar dari Palo nih. Saya juga mau belajar nih Pak. Wah, kalau luar Bapak biasa. mau tahu berapa besarnya sih 288.000 hektar itu? Itu berapa gede tuh dibanding? Itu kira-kira sebesar 4 kali negara Singapura Pak. 4 kali negara Singapura. Iya, Wah, kebunnya tuh ya. Iya, luar biasa. Wow. Nah ini kejelian seorang Pak Lo nih ya, yang bisa melihat ini. Saya waktu mendengar Bapak ngomong begini aja, buat saya, wah ini wisdom yang betul-betul kadang-kadang sebagai seorang yang bertransaksi di pasar modal nggak melihat ini Pak. Iya, saya bukan main saham tapi saya membeli perusahaan Pak. Oke. Berarti memang ini luar biasa. Membeli wonderful company yang terdiskon. Ya. Luar biasa. Nah Pak, sekarang gini. Ada orang bertanya kepada saya begini, ini sebenarnya pertanyaan dari orang bertanya. Dalam kondisi yang tidak pasti, goncangan kayak begini, kalau seseorang dia bilang punya saham, apakah sahamnya ini ditahan? Apakah sahamnya ini dijual saja? Atau gimana baiknya? Kalau nasihat Bapak dalam situasi begini? Kalau ada orang yang mengekor ke asing jualan, ya dia ikut jual biasanya. Orang-orang teknikal pun juga ketika harga turun dia harus melakukan stop loss menjual. Ya. Kalau orang yang tidak punya uang lagi, ya dia akan bertahan. Tetapi seperti saya yang masih ada sisa uang, ya saya akan terus menambah. Terus menambah sampai sisa uang itu habis. Dorong semua Pak. Dorong terus ya. Iya. Nah cuman kan begini, kita kan nggak pernah tahu nih Pak, berapa lama situasi ini akan, kalau misalnya kayak saya nih Pak, saya punya keuangan kan beda nih sama Bapak. Kalau kita pas-pasan, terus kita punya saham, ada saham, situasi kayak gini, saya harus jual apa enggak nih? Gitu. Ntar kalau saya nggak jual, saya tahan. Harga diharapin naik, tapi berapa lama situasinya? Kan agak dilematis nih. Gimana nih Pak? Hari esok itu misteri Pak. Oke, wah Tidak ini ada menarik. seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Iya. Tetapi Kalau Alkitab bilang hari esok ada kesusahannya sendiri tuh Pak. Oke, terus. Tetapi pengalaman selama 36 tahun biasanya harga yang jatuh itu tidak bisa bertahan lama. Biasanya sekejap dia berbalik lagi Pak. Dari pengalaman Bapak yang 36 tahun sebagai seorang investor main di capital market, itu kan Bapak bilang pasti dia balik lagi. Iya. Ada nggak Bapak mengetahui yang terlama dia balik lagi itu berapa lama tuh Pak? Yang pernah Bapak lihat, pernah terlama dari pengalaman Bapak? Kita lihat tahun 98 deh ya. Oke. Tahun 98 kan jatuh. 99 sepertinya sudah balik tuh Pak. 99. Oh. Ya, 99. Berarti 1 tahun 2 tahun dong? Iya. Ada nggak yang 5 tahun 6 tahun? Nggak gitu? ada Pak. Nggak ada ya? Nggak ada, iya. Nggak ada ya? Ketika murah kan orang-orang asing bisa menyerbu untuk beli. Kan yang susah kan misalnya tahun 98 kita nih. Tapi dia asing-asing kan nggak susah. Oh, dia masuk, dia beli, iya. Jadi cepat pulih ya. Oh, nah Orang kan ada asing kasus subprime mortgage tuh. Subprime mortgage kalau tidak salah tahun 2008 ya. Itu kan kejadiannya kan luar negeri tuh. Masalah tuh kan. Nah sekarang Indonesia situasinya juga terpengaruh waktu itu. Itu berapa lama tuh Pak? Itu sekejap Pak, karena subprime mortgage itu yang krisis kan di Amerika. Kita terimbas sekejap sebentar saja, orang sadar bahwa kita
tidak krisis karena tahun 2008 itu semuanya sehat, bank kita sehat, semua sehat. Jadi di Amerika bank-banknya sakit karena subprime mortgage, kita kan bank kita sehat karena dulunya pernah sakit, jadi sekarang udah hebat jadinya. jadi sehat ya. Jadi itu yang tadi Bapak bilang ya, orang bilang tidak baik-baik saja, kita baik-baik saja sebenarnya ya. Baik-baik saja. Jadi itu pulihnya sekejap Pak, sebentar itu. Itu ya yang tahun 2000 berapa bulan aja udah pulih. Udah pulih ya di pasar modal ya. Kalau begitu berarti sangat dianjurkan dong ya. Orang yang punya saham kalau memang masih bisa bertahan aja ya Pak. Harus bertahan. Harus bertahan ya. Kalau dia jual nanti kerugian dia nggak balik lagi, langsung habis dia jual terus saham-saham itu naik kan nggak kebeli lagi. Iya. Itu menjual ketika harga saham jatuh itu adalah yang paling tidak baik. Sebetulnya situasi yang buruk itu kita harus membeli. Selalu always remember, always invest in bad time. Always invest in bad time. Selalu melakukan investasi di waktu-waktu yang buruk. Ya, kira-kira gitu. Karena di waktu yang buruk kita bisa dapat barang murah, Pak. Iya. Jadi always invest in bad time. Jadi waktu bad time jangan jual, Pak. Iya. Kalau bisa seperti saya tarik reksadana, cairkan deposito, jual semua obligasi untuk dibelikan saham. Jadi semua yang ada kalau bisa ditarik malah ambil di saham gini ya Pak semua, ya. Dorong di sana ya. Semua, iya, gitu Pak. Ya. Wow, luar biasa ini. Jadi berarti justru di sini wisdomnya adalah kita harus bertahan di situ ya. Kecuali kalau dia pakai pinjaman ya Pak ya. Itu setengah mati. Setengah mati ya. Iya, bisa habis malah. Bisa habis ya. Itulah sebabnya saya tidak mau berhutang. Ya. Saya tidak punya hutang 1 rupiah pun. Selalu di saat situasi yang tidak baik, di saat krisis justru saya punya uang cash yang banyak. Ya, Pak. Berarti secara tidak langsung Bapak nih sedang berkata dari pengalaman Bapak selalu ujungnya lebih baik ya Pak? Selalu ujungnya lebih baik iya, dari yang sebelumnya ya Pak? Dari selalu kalau kita lihat wonderful company ya Pak. Iya. Kalau dia konteksnya turun, itu ya wonderful company ya Pak. Dia turun dia akan naik lebih tinggi dari sebelumnya biasanya gitu. Berarti benar ya Pak ya kalau ada orang yang bilang di masa-masa situasi sulit, krisis atau difficult time atau bad times yang tadi Bapak bilang, cash is king ya Pak. Cash is king. Betul ya? Pak. Iya betul. Di mana yang pegang duit itu kesempatan untuk beli itu banyak ya Pak? Barang murah soalnya. Asal dia berani membelinya. Asal jangan dia orang takut dia ikut takut. Jangan. Harus orang takut kita harus berani. Ya. So invest in bad time. Selalu ingat. Always remember invest in bad time. In bad times ya. Jadi sell in good time. Sell in good time. And you will get rich. Wah. Very simple. Seru. Ini kalau ngomong sama Pak Lo nih ya cari duit gampang bener. Gampang iya. Luar biasa. Tidur aja dapat duit. Tidurnya dapat duit. Waduh. Saya aja semangat nih dengerin begini nih Pak. Biasanya orang yang kaya itu cari duitnya mudah Pak. Cari duitnya mudah buat orang kaya itu cari. Kenapa bisa begitu? Orang yang tidak punya mendapatkan uangnya susah. Iya. Memang ada ketidakadilan buat orang yang tidak punya kali Pak. Makanya kenapa perlu belajar sama Pak Lo nih. Iya. Dari yang tidak punya pas-pasan ini kan dulu juga kan Pak Lo pernah ceritakan dalam episode-episode kita sebelumnya. Dari nggak ada apa-apa terus belajar main saham jadi sekarang kan. Iya. Berarti mereka juga harus begitu dong Mbak yang nggak punya nih Pak. Yang nggak punya harus belajar dengan orang yang punya. Jangan belajar sama orang yang nggak punya juga, ya Pak. Jadi sama-sama nggak punya. Luar biasa ini. Ya, harus belajar sama orang yang punya. Gitu ya. Makanya kenapa Bapak perlu dipanggil di podcast ini, gitu Pak. Iya, supaya kita ini pada belajar. Soalnya memang dalam situasi gini ada orang termasuk
sahabat, dan termasuk karena kan saya sebagai rohaniawan, sebagai seorang pendeta, jadi ada orang-orang yang di jemaat di gereja bertanya-tanya kan gitu kan ya. Jadi di sini saya rasa mendapat jawaban dari Bapak ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga ya beli saham kalau begitu. Iya. Harus wonderful company. Iya, nggak boleh beli saham sembarangan Pak, harus wonderful company. Saham itu harus kita lihat tata kelolanya, good governance ya Pak. Apakah perusahaan ini dikelola orang yang jujur, orang yang baik, atau dikelola orang yang tidak jujur, tidak baik? Itu nggak boleh dibeli Pak. Ya. Kalau direksi, komisaris, si pengendali perusahaan tidak jujur, tidak baik, nggak boleh dibeli. Jadi betul-betul berarti perlu belajar ya. Perlu riset ya Pak. Ya harus tahu, harus namanya dimasukin ke Google, ChatGPT, siapa nih orang ini. Gitu ya Pak? Iya, oh itu salah satu caranya Bapak ngecek juga begitu ya Pak? Itu bisa dari suppliernya bisa, dari kompetitornya juga bisa tahu, dari karyawannya juga bisa tahu, banyak sumber. Yang kedua juga harus beli perusahaan yang bidang usahanya bagus Pak. Ya, bidang usaha yang bagus apa? Perbankan. Ada yang bank masih bagus Pak? Pak, ini Juni 2025 laporan keuangan udah keluar. Ada bank swasta yang labanya 6 bulan 29 triliun Pak, laba bersih. Ada bank pemerintah yang labanya 26 triliun Pak. Jadi 6 bulan Pak, tinggal kali 2 aja kalau setahun. Oke. Jadi kalau dia rata bagus sehat, terus ya. Iya, sehat ya. Iya. Oke. Bisnisnya paling bagus perbankan. Bapak kan pernah jadi direktur bank juga Pak. Iya. Yang berikutnya bidang usaha yang bagus ya, ada komoditas, ada batu bara, ada kelapa sawit, ada pulp and paper ya, komoditas. Bisnis yang bagus. Yang berikutnya kita harus memilih perusahaan yang cuannya besar Pak, yang labanya besar. Minimum di atas 1 triliun lah. Minimum ya. Itu minimum, baru dianggap sebagai company yang boleh dilirik ya. Boleh dilirik, yang kecil-kecil nanti kita kejeblos lagi Pak ya. Selain labanya besar juga dia harus kita cari yang growing Pak, bertumbuh. Jadi perusahaannya dari 1T jadi 1,5 T, jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5 harus growing. Terus yang berikutnya cari perusahaan yang valuasinya murah. Itu bisa dilihat dari price earning ratio yang rendah, price to book yang rendah. Yang terakhir lihat perusahaan yang ada dividen yield-nya. Ya, tapi rata-rata bukannya perusahaan kasih dividen ya? Ada yang kecil, ada yang 1%, ada yang 10%, ya. Tinggal kita pilih mau yang mana. Ya, kalau ambil yang 1% berarti kita mengharapkan ada capital gain di situ. Kalau kita ambil yang 10%, ya hitung-hitung 2 tahun dari deposito dan dia juga tetap bisa naik. Saya sebut aja lah. Kalau di harga sekarang misalnya kita beli saham Bank Mandiri, itu dividen ini 10%. Jadi Bank Mandiri besar daripada kita taruh deposito di Bank Mandiri kan. Wow, ini udah dikasih kisi-kisi nih. Jadi luar biasa. Enak juga Pak dapat dividen kan, dapat uang tunggu. Betul. Itu bahasa Bapak lo tuh, uang tunggu. Saya selalu lihat gitu ya. Kita kan menunggu dia naik kan ada uangnya Pak, dapat uang Pak, dapat gajian. Nunggu dapat duit tuh Pak ya. Ada orang nunggu keluar duit nih Pak ya. Jadi nggak boleh sembarangan beli perusahaan Pak, mesti ada kriteria yang tadi saya sebutkan. Mantap. Nah Pak, ada satu pertanyaan Pak. Kita kan sebagai seorang investor, kita tinggal di negara kita, di pemerintah di Indonesia. Kira-kira menurut Bapak nih atau pandangan Bapak sebagai investor, bagaimana sebaiknya bisa membantu pemerintah, masyarakat agar supaya bisa meminimalkan dampak buruk. Kan PHK nih ada banyak nih sekarang nih, ada mulai banyak nih. Ada PHK, terus kemerosotan ekonomi dan sebagainya. Sebagai investor, kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk bisa meminimalkan ini? Sebagai seorang investor seperti saya,
saya hanya berinvestasi di Indonesia. Oke. Jadi saya tidak berinvestasi di US market, di Dow Jones atau di Nasdaq atau di negara-negara lain. Sebagai seorang investor, kalau kita ingin lebih baik, kita invest hanya di Indonesia saja. Oke. Karena perusahaan publik itu kan menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita, Pak. Dari pagi sampai malam kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik. Misalnya kalau pagi-pagi kita bangun tidur kan, kita ke toilet, kita lihat mereknya Toto, itu kan produk dari perusahaan publik. Ya. Terus sampai kita malam hari kita tidur, Bapak tinggal di mana? Di Puri Indah. Juga itu perusahaan publik, Metropolitan Kencana. Iya. Yang kedua, perusahaan publik itu kan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Secara tidak langsung mengabsorb tenaga kerja ya. Misalnya kayak Astra International, saya dengar karyawannya ada 300.000, Pak. Belum dia punya supplier, belum dia punya dealer, ya turutannya banyak. Yang terakhir, perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Pajak, royalti, cukai dan lain-lain sangat besar sekali untuk pembangunan dan untuk membantu rakyat miskin. Jadi seorang investor itu sebaiknya jangan berinvestasi di luar Indonesia, di Amerika atau negara lain. Kita hanya di Indonesia. Jadi saya selama 36 tahun menjadi seorang investor saham, saya tidak pernah beli saham di luar Indonesia. Selalu Indonesia. Selalu di Indonesia. Jadi kembalikan Indonesia untuk bisa berkembang. Betul, dengan Pak. Produk-produknya, mengabsorb banyak tenaga kerja, ya, memperkerjakan orang, sehingga paling tidak ekonomi atau dampak buruk yang ada paling tidak nggak masih ada alternatif gitu ya untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan go public ini ya Pak ya. Bayar pajak yang besar lagi, Pak ya. Wow, luar biasa. Nah Pak Loh, sebagai penutup nih Pak, apa nasihat Bapak dan apa yang menjadi pesan Bapak kepada para pendengar dari Today's Message Podcast ini di dalam investasi saham di tengah situasi yang seperti sekarang ini? Situasi sekarang, asing-asing dari awal tahun sudah menjual sahamnya 63 triliun di Bursa Efek Indonesia, sehingga ada banyak wonderful company yang terdiskon 40%. Ya. Ada perusahaan yang 6 bulan labanya 26 triliun juga terdiskon 40%. Belilah, mumpung dikasih diskon oleh asing jual, kita membelinya seperti yang saya lakukan. Saya cairkan deposito, tarik reksadana, jual seluruh obligasi saya untuk membeli. Karena ketika asing menjual saham 63 triliun, sebetulnya itu sedang terjadi hujan emas di Bursa Efek Indonesia. Itu ya view-nya. Oke. Ada hujan emas di Bursa Efek Indonesia, oleh karena itu siapkanlah ember yang besar untuk menampung hujan emas itu. Gitu. Ya. Jadi kalau begitu pesan Bapak adalah tetap beli, cari harga-harga yang hari ini apalagi udah ngalamin diskon ya Pak, dengan keluarnya asing dari bursa, dan saya kira itu kesempatan ya untuk bisa always invest in bad time. Always invest in bad time. Ingat. And sell in good time. Jual di waktu hari yang baik. Ini pesan Pak Loh. And you will get rich. Mantap. Very simple. Oke, terima kasih Pak Loh buat waktunya. Dan bincang-bincang ini saya berharap menjadi pencerahan, wisdom buat setiap kita. Buat saya sendiri, saya sangat diberkati Pak. Dan saya sangat melihat bahwa wow, ini adalah cara pandang. Di tengah situasi kayak gini kita tetap optimis, kita tetap berjalan, dan saya percaya kita bisa keluar mendapatkan hasil lebih banyak ya. Terima kasih Pak Loh. Situasi sekarang begitu banyak opportunity, Pak, kesempatan. Luar biasa. Untuk menjadi kaya Pak. Ya. Terima kasih Pak Loh. Sampai jumpa para pemirsa. Kita punya acara perjumpaan berikutnya lagi di Today's Message Podcast. God bless you.